Selamat hari Minggu teman-teman, kembali lagi kita bertemu di ibadah online kebaktian remaja. Patut kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Untuk itu, saya undang teman-teman berdiri untuk menyanyikan lagu Bersyukurlah. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, patutlah kita mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya ajak teman-teman untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, datanglah kami ke hadirat-Mu sekali lagi pada hari ini. Dan Tuhan Yesus, kami ingin mengucap syukur kepada-Mu atas seluruh kasih setia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami di satu minggu sebelumnya yang telah kami lewati. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas apa dan segala hal yang kami lalui, dan oleh karena itu kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita di satu minggu mendatang yang akan kita lalui. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus, sekarang juga kami ingin beribadah. Berkatilah kami, semoga kita diberikan hikmat dan kepandaian dalam mencermati ibadah kali ini, dan semoga kita dapat memahami firman Tuhan yang akan diberikan oleh Kak Dian dan melaksanakannya di kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kelangsungan ibadah ini. Semoga ibadah ini akan berjalan lancar, seturut dengan kehendak-Mu hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian dengan lagu Soraklah Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, seperti rusa rindu sungaimu.
Shalom adik-adik remaja, selamat hari Minggu. Nah, minggu ini ketemu lagi bersama Kakak Dian di ibadah kebaktian remaja. Dan Kakak Dian harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita. Dan tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum itu, Kakak Dian ajak kita semua satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk nafas hidup baru, untuk kekuatan, kesehatan, serta kerinduan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami anak-anak Tuhan boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama menaikkan pujian, syukur kami kepada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati setiap kami anak-anak Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Perkenankan kami untuk dapat membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan terlebih dari itu, mampukan kami untuk dapat mengerti dan memberlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan bercerita Engkau pakai sehingga hamba dapat semakin bijaksana untuk menuturkan setiap firman Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga adik-adik remaja semakin bertumbuh dan semakin mencintai Engkau. Ini doa ungkapan syukur kami, berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu ini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 9 ayat 9. Ya, kita buka Alkitab bersama-sama, dan Kakak Dian harap kalian semua membaca dari rumah masing-masing ya. Amsal 9 ayat 9 berbunyi demikian. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ya, sedemikian jauh firman Tuhan, dan pembacaan kita ini cuma satu ayat saja ya adik-adik. Dan kalau adik-adik lihat, hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan. Ya, kecerdasan. Nah, apa itu kecerdasan? Bagaimana cara kita mengelola kecerdasan yang Tuhan berikan? Kita akan belajar bersama-sama. Salah, gimana? Bisa ini, bisa. Kenapa beda? Ini susahnya kok dong, astaga. Sekali lagi. Nggak bisa kayaknya ini. Nggak bisa. Sudah, nggak bisa. Adik-adik tahu tidak atau pernah dengar tidak apa itu citra diri? Nah, ternyata kalau kalian searching di Google atau coba menanyakan sama teman-teman, Kakak Dian bisa menyimpulkan bahwa citra diri itu sebenarnya adalah cara kita melihat dan menilai bagaimana diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berpenampilan, itu yang dinamakan citra diri. Nah, citra diri itu kemungkinan bersifat positif dan kemungkinan bersifat negatif. Nah, kalau kita menganggap diri kita itu bisa melakukan sesuatu dengan benar, terus melakukan pekerjaan atau melakukan rutinitas kita dengan percaya diri, dengan penuh antusias, dengan penuh semangat, maka citra diri kita itu positif. Itu dinamakan citra diri yang positif. Namun sebaliknya, ketika adik-adik menganggap diri kalian tidak bisa apa-apa, kalian kurang percaya diri terhadap penampilan kalian, kurang percaya diri terhadap hasil karya kalian, kemudian kalian juga
cepat rendah diri, dan merasa tidak diterima, merasa tidak bermanfaat bagi orang lain, itu yang dinamakan citra diri yang. Nah, adik-adik, pada dasarnya kita itu kadang-kadang merasa memiliki citra diri yang negatif. Kita merasa diri tidak mampu bersaing atau merasa diri bodoh di sekolah. Padahal salah satu alat ukur kecerdasan tidak saja dinilai dari sisi intelektual atau cara kita dapat menangkap suatu pelajaran dalam sisi matematika atau logika. Nah, sebenarnya banyak hal yang dimaksud dengan kecerdasan selain kecerdasan intelektual, matematika, sains, dan sebagainya. Kita akan belajar dengan itu. Hari ini tentang itu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat rekaman terlebih dahulu. Tadi si kakak melakukan apa sih kalau adik-adik lihat? Ya, benar. Dia berbicara sendiri. Dia bergugam sendiri. Tanpa kita sadari, sebenarnya kakak Dian dan adik-adik remaja setiap hari mungkin saja dan melakukan hal ini. Berbicara dengan diri kita sendiri atau self-talk. Nah, penelitian mengatakan bahwa seseorang dalam sehari itu bisa berbicara dengan dirinya sendiri sebanyak 50.000 kali, adik-adik. Nah, jika self-talk ini terus dilakukan dan terus-menerus dilakukan, itu pada akhirnya akan mempengaruhi citra diri kita. Dan semua itu akan terekam di dalam pikiran kita. Misalnya, ketika kalian mulai berbicara dengan diri kalian sendiri, saya bodoh, saya tidak bisa apa-apa, saya pasti gagal lagi dalam pelajaran matematika. Hal itu akan terekam. Dan lama-kelamaan, itu akan menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita bertanya, kenapa sih kenapa bisa muncul self-talk itu? Nah, kalau adik-adik perhatikan, self-talk itu dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar kita. Baik dari lingkungan keluarga kita, misalnya orang tua kita banyak menuntut anaknya harus mendapatkan ranking di sekolah, harus memiliki nilai matematika 8 tanpa melihat kemampuan anak-anaknya. Kemudian dari pihak gurunya sendiri memiliki pola asuh atau pola pendidikan yang jarang memberikan apresiasi, jarang memberikan sanjungan kepada murid-murid yang berhasil atau berprestasi. Atau sebaliknya, murid-murid yang kurang berprestasi jarang diberikan dukungan dan motivasi. Kemudian bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, teman-teman kita. Menganggap kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa matematika, atau mungkin tidak bisa melakukan olahraga lainnya. Dan itu semua terekam di dalam diri kita. Nah, lambat laut, tanpa kita sadari, itu akan menghasilkan citra diri yang negatif dalam diri kita. Bayangkan adik-adik, ketika kita memiliki citra diri yang negatif, itu akan mempengaruhi diri kita, termasuk kecerdasan kita. Nah, adik-adik, kita tahu bersama bahwa beberapa bulan ini di seluruh dunia secara global sedang menghadapi tantangan pandemi virus corona. Pernah tidak adik-adik melihat virus corona? Nah, kakak Dian saja juga belum pernah ya adik-adik. Virus itu sangat kecil tapi sangat mematikan, bahkan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Banyak orang harus kehilangan keluarganya. Banyak orang harus kehilangan pekerjaannya. Bahkan perekonomian di negara pun sekarang menjadi rusak, menjadi menurun karena adanya virus corona. Kalau adik-adik lihat dalam kehidupan kita, ternyata citra diri negatif itu juga merupakan virus adik-adik.
virus yang lama-kelamaan akan mempengaruhi dan menggerogoti diri kita, imun kita. Nah, ketika virus itu sudah menggerogoti diri kita akan menjadi sakit dan akan mempengaruhi seluruh kehidupan diri kita. Maukah hidup kita dipengaruhi oleh virus pikiran negatif ini, citra diri negatif ini? Tentunya tidak, adik-adik ya. Ya, kita tahu kalau ada virus, sebenarnya di dalam diri kita ini Tuhan sudah berikan kekebalan tubuh, adik-adik. Sebenarnya tubuh kita ini juga mampu melawan virus-virus itu. Dalam artian di sini Kakak Dian bilang adalah virus citra diri yang negatif. Kita mampu melawannya. Adik-adik dan Kakak Dian pasti mampu melawannya. Yang paling penting, intinya adalah mau tidakkah kita menolak atau menghambat, mematikan virus itu di dalam diri kita. Ayo adik-adik, matikanlah segala virus citra diri negatif kita, sehingga virus itu tidak mampu menggerogoti diri kita. Dan diri kita sekarang hanya dipengaruhi oleh pikiran positif, citra-citra diri positif, sehingga kita menghasilkan dan berdampak positif bagi orang lain. Nah, yang kedua, kita juga belajar bahwa ketika kita mampu menggunakan kecerdasan atau hidup lebih bijaksana, itu berarti kita mampu menerima diri kita sendiri. Adik-adik, ketika Tuhan memberikan kita kelemahan, maka Tuhan akan memberikan kita kelebihan. Nah, sekarang mintalah pada Tuhan untuk memampukan kita melihat dan memiliki kepekaan untuk melihat mana yang merupakan kelebihan kita dan mana yang merupakan kekurangan kita. Bisa tidak kita menerima segala kelemahan kita dan itu kita jadikan sebagai kelebihan kita? Adik-adik tahu namanya Einstein? Pasti sudah pernah dengar lah ya. Nah, Einstein itu merupakan seorang fisikawan. Dia ahli dalam bidang fisika. Sampai sekarang rumusnya dikenal dan kita gunakan di sekolah. Kemudian Ibu Teresa. Siapa tidak kenal Ibu Teresa? Bunda Teresa di sini pernah mendapatkan penghargaan Nobel perdamaian. Dia sangat peduli dengan kaum miskin. Kemudian Muhammad Gandhi. Muhammad Gandhi adalah seorang pejuang di India yang memperjuangkan kemerdekaan India tanpa adanya kekerasan. Nah, dalam bidang musik juga ada namanya Mozart. Mozart ini mengembangkan musik-musik klasik. Nah, adik-adik, dari 4 tokoh dunia ini kita lihat bahwa mereka diberikan Tuhan kelebihan, kecerdasan, talenta yang berbeda-beda. Tidak sama satu dengan yang lainnya. Tapi yang terpenting, kenapa mereka bisa terkenal? Karena mereka mampu menerima diri mereka sendiri, mampu melihat atau membaca peluang apa yang menjadi talenta, apa yang menjadi kecerdasan mereka, dan menjadikan itu sebagai berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Adik-adik tahu bahwa paradigma lama tentang adanya kecerdasan, ya, kalau adik-adik pernah belajar bahwa orang-orang kalau mau masuk dalam suatu mencari pekerjaan, ya, mencari pekerjaan, biasanya dilihat dari intelektual atau IQ-nya. Nah, sekarang tidak, adik-adik. Intelektual saja tidak cukup. Dibutuhkan kecerdasan spiritual, dibutuhkan kecerdasan emosional, dibutuhkan kecerdasan fisik.
Perkembangan ini juga sangat maju. Bahkan salah satu peneliti Howard Gardner itu mengklasifikasikan kecerdasan ada 8. Jadi adik-adik yang merasa Tuhan tidak memberikan talenta dalam bidang matematika, jangan khawatir adik-adik. Tuhan itu sangat baik, memberikan setiap anak-anaknya itu kecerdasan, memberikan setiap anak-anaknya itu talenta. Dan Tuhan juga menuntut kita untuk mempertanggungjawabkannya. Ya, kita kembali lagi. Howard Gardner mengklasifikasikan ada 8 kecerdasan. Ada kecerdasan linguistik. Kalau adik-adik semua memiliki kecerdasan atau kelebihan dalam bidang mengelola kata-kata, misalnya cepat menangkap bahasa asing, kemudian bisa buat puisi dan pantun, itu berarti kalian memiliki kecerdasan linguistik. Kemudian ada namanya kecerdasan logika matematika. Kalau adik-adik gampang sekali memecahkan persamaan-persamaan dalam bidang numerik, angka-angka, berarti kalian memiliki kecerdasan logika matematika. Kemudian ada juga kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan ini maksudnya kita mampu mengelola emosi kita sendiri. Kita mampu mengungkapkan emosi kita kepada orang lain dengan kata-kata yang baik. Nah, ada juga kecerdasan interpersonal. Bagaimana kita mampu bergaul atau beradaptasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, selain itu, ketika adik-adik mampu bermain musik, gampang menangkap nada, terus tidak fals kalau bernyanyi, berarti kalian mampu atau memiliki kecerdasan musikal. Nah, ada juga yang disebut sebagai kecerdasan visual spasial. Nah, bagi adik-adik yang mudah menggambar, desain-desain grafis, desain-desain ruangan, berarti kalian diberikan talenta dalam bidang kecerdasan visual spasial. Terus ada juga kecerdasan kinestika. Kinestika ini berhubungan dengan bagaimana kita mengolah fisik kita. Jadi kalau adik-adik mampu berolahraga dengan baik, ya, seperti contohnya para atlet, nah, itu berarti kita memiliki kecerdasan kinestika. Dan ada juga kecerdasan naturalis. Naturalis ini bagaimana kita memperlakukan sesama kita, makhluk hidup. Misalnya tumbuhan, hewan-hewan, kita rajin menata tumbuhan atau rajin merawat atau pintar merawat hewan-hewan lain. Itu berarti kita memiliki kecerdasan naturalis. Nah, inilah klasifikasi yang disebutkan oleh Howard Gardner. Nah, dia mengungkapkan bahwa kecerdasan manusia itu tidak terbatas oleh kecerdasan intelektual. Nah, benar ya, bahwa benar di Alkitab juga Tuhan memberikan anak-anaknya talenta. Tidak semua dong pintar matematika. Ya, bagaimana coba kalau dunia ini setiap anak-anak Tuhan dipintar matematika? Tapi tidak ada yang pintar bermain musik, tidak ada yang pintar berolahraga, tidak ada yang pintar berpuisi atau berkebun. Nah, Tuhan membuat kita itu luar biasa adik-adik. Memberikan kita talenta kecerdasan yang luar biasa. Permasalahannya sekarang, mau tidak kita mengembangkan kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bisa tidak kita melihat apa yang merupakan kecerdasan kita. Kita sudah sama-sama belajar. Hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita pasti memiliki kecerdasan. Yang pastinya sumber kecerdasan dan kepandaian itu berasal dari Tuhan semata adik-adik. Tuhan menginginkan kita mengenali setiap kecerdasan yang Tuhan berikan. Ya, bukan hanya mengenali, tapi Tuhan juga menginginkan kita untuk mengembangkan kecerdasan yang Tuhan berikan, sehingga kecerdasan itu dapat membawa berkat, dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu sama halnya ketika kita mampu memuliakan Tuhan dengan kecerdasan kita adik-adik. Terus bagaimana kalau misalnya begini,
saya hanya bisa matematika, tapi saya ingin bermain musik, terus saya tidak punya talenta di bidang itu. Mintalah kepada Tuhan adik-adik, berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan yang pastinya belajarlah mencoba. Pasti Tuhan tidak tinggal diam, Dia melihat mana anak-anak Tuhan yang mampu diberikan tanggung jawab. Dan bagi kita yang mungkin diberikan kecerdasan yang lebih, jangan pernah menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Tetaplah rendah hati dan tetaplah mengeksplor atau mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan. Adik-adik, selamat mengintrospeksi dan melihat apa yang menjadi kecerdasan kalian. Dan jadikanlah kecerdasan itu sebagai buah bagi setiap orang-orang di sekitar kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Dian, kita angkat satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Tiba saatnya kita akan membawakan persembahan. Sambil membawa persembahan, kita akan mengangkat satu pujian, Bila Roh Allah ada di dalamku. Adik-adik remaja, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan mendoakan persembahan kita. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang indah ini, di mana Tuhan masih memperlengkapi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini,
Kami diajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin peka melihat apa yang menjadi talenta dan kecerdasan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan telah memberikan dan telah mempercayakan kepada kami talenta dan kecerdasan itu. Oleh sebab itu, bantu kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat semakin peka untuk melihat dan mengembangkan talenta dan kecerdasan yang Tuhan miliki. Ketika ada citra negatif muncul dalam diri kami, ajar kami untuk melawannya, sehingga hal-hal yang baik, citra diri positif dapat terbentuk di dalam diri kami, dan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kemampuan untuk dapat menjadi berkat yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh terlibat di dalam ibadah kebaktian remaja. Engkau berkati setiap kami di masa muda kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, berikan kami kerajinan dan kepintaran untuk dapat belajar dengan baik di masa-masa remaja kami. Dan terlebih dari itu, berikan kami iman untuk menjaga masa remaja kami dengan baik, kami bergaul dengan baik bersama teman-teman kami dan tetap mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus berkati pula buat orang tua kami dalam segala pekerjaan, dalam segala bisnis yang mereka lakukan, dalam segala tugas tanggung jawab mereka dalam merawat dan mengasuh kami. Kiranya Tuhan berikan mereka umur panjang, kekuatan dan kesehatan, dan penyertaan Tuhan boleh terus ada dalam kehidupan mereka. Kau berkati saudara-saudara kami dalam aktivitas mereka, baik yang masih kecil bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Berkati mereka semua dalam pendidikan mereka, dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa muda mereka. Tuhan Yesus, Engkau berkati pula untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Engkau berkati dalam minggu ini, kiranya Engkau berkati mereka semua, berikan mereka sukacita karena penambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkatilah di dalam masa muda mereka. Biarkan dengan penambahan usia yang Tuhan berikan, mereka semakin bijaksana, menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kau berkati dalam pencapaian cita-cita mereka, ajar mereka untuk selalu bertekun di dalam belajar mereka, dalam pergaulan mereka. Tuhan terus berkati. Tuhan Yesus, Engkau berkati pula buat para pengurus serta kakak-kakak guru yang senantiasa mempersiapkan pelayanan kami dari minggu ke minggu. Engkau berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan, diberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan rumah tangga mereka. Kami berdoa pula untuk setiap anak-anak kami, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang pada saat ini mungkin sedang berpergian. Tuhan tetap sertai dan jaga teman-teman kami yang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Bahkan teman-teman kami yang mungkin sedang malas mengikuti ibadah, mari Tuhan ketuk pintu hati mereka, sehingga minggu depan mereka tetap menjaga waktu pribadi mereka dengan Tuhan, bersama-sama beribadah di hari Minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di masa-masa pandemi ini, mari Tuhan terus menjaga imunitas tubuh kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan, dan biarkan ya Tuhan Engkau yang layak menghilangkan virus ini dari muka bumi, sehingga kami semua dapat kembali beraktivitas dengan normal dan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri kami. Tuhan, Kau berkati juga pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berkatilah mereka, berikan roh takut akan Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dapat senantiasa semakin bijaksana mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya semua persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan Tuhan, baik pelebaran firman Tuhan di sekolah minggu kami, di gereja kami, bahkan di tengah-tengah dunia. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, ampunkanlah segala kesalahan yang kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Untuk mengakhiri ibadah online kita hari ini, kita angkat satu pujian, Dibawa Kepak Sayapmu.
kasih badai hidup, dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.